Karenanya punya arti pribadi dan sosial, masyarakat ikut mengatur seksualitas dengan pelbagai aturan. Aturan-aturan masyarakat patut diperhatikan karena dan sejauh membina hormat dan kesatuan dan pantas dikritik kalau melanggar kebebasan orang dalam mengikat perkawinan. Homoseksualitas, yakni hubungan seksual antara pria dengan pria atau antara wanita dengan wanita, dipandang oleh ajaran moral gerejawi berlawanan dengan nilai-nilai pokok dalam seksualitas. Nah, itu makanya homoseksualitas yaitu dipandang melanggar nilai-nilai pokok dalam seksualitas. Karena dia tidak cocok. Dia harus laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin laki-laki lalu perempuan dengan perempuan. Oh, di belahan dunia barat, di Eropa telah terjadi, yaitu urusan hubungan sipilnya. Tetapi secara ajaran gereja ya itu memang tidak cocok. Dalam kitab Kejadian, laki-laki dan perempuan akan menjadi satu daging, kan begitu. Jadi secara alkitabiahnya, secara biblisnya ya memang ya homoseksualitas itu ya berlawanan dengan nilai-nilai pokok dalam seksualitas. Homoseksualitas tidak sejajar dengan heteroseksualitas. Ya, itu ada perbedaan antara homoseksualitas dengan heteroseksualitas. Namun diperdebatkan apakah homoseksualitas harus dipandang sebagai penyelewengan atau sebagai kelainan yang pantas ditolong, entah dengan bantuan pengobatan atau dengan pengertian dan dukungan hidup. Tetapi kalau orang yang memiliki kecenderungan homoseksualitas itu tetap harus, ya kan, diberikan pertolongan, baik pengobatan, pengertian dan dukungan hidup. Tidak boleh dijauhi. Karena kecenderungan dia memiliki keinginan, ya kan, arah seksualitasnya kepada yang sejenis. Ya, gereja membuka diri untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan ini. Tetapi ingat bahwa ya nilai-nilai perkawinan itu jelas. Ya, homoseksualitas itu berlawanan dengan nilai-nilai pokok dalam seksualitas. Ya. Demikian juga pandangan tentang masturbasi. Ya, masturbasi itu onani, yakni usaha untuk mendapat kenikmatan seksual pada diri sendiri. Sebab seksualitas mengarahkan orang pada sesama. Nah, jadi jelas masturbasi onani itu berlawanan dengan prinsip-prinsip seksualitas. Karena apa? Karena itu hanya kenikmatan untuk diri sendiri. Sedangkan seksualitas mengarahkan orang pada sesama. Ya. Nah, jadi seperti itu. Namun penilaian hanya tepat kalau diperhatikan konteks hidup yang konkret. Sebab sehubungan dengan masturbasi secara khusus tentara ciri dasar seksualitas. Seksualitas bukan semacam keadaan alamiah, melainkan sebagian dari hidup yang pribadi, sosial, dan bersejarah. Jadi ada 4 konsepnya. Jadi seksualitas itu adalah ya semacam keadaan alamiah, ya bukan semacam keadaan alamiah, tapi melainkan sebagian dari hidup. Ya, seksualitas itu sebagian dari hidup. Kemudian yang pribadi, seksualitas itu yang pribadi. Kemudian sosial dan bersejarah. Nah, dari kitab Kejadian itu sudah jelas, ya kan? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Baik, itu tadi mengenai pandangan seks dan hidup. Kita lanjut ke pandangan perkawinan. Hubungan personal dan tanggung jawab personal. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kini pandangan mengenai perkawinan pun mengalami banyak perubahan. Juga dalam lingkungan kebudayaan kita. Jadi sekarang di kota-kota besar itu muncul tren, ya kan? Ya, kalau orang bisa menikmati seksualitas, mengapa perlu perkawinan, kan begitu? Karena toh perkawinan itu dianggap sama dengan hubungan seksualitas, ya jelas salah. Ya, perkawinan itu adalah keluhuran, sedangkan seksualitas itu adalah sebagian dari hidup, ya kan? Nah, manusia dewasa ini menghayati perkawinan sebagai hubungan personal yang melebihi urusan keluarga semata-mata. Jadi dianggap perkawinan itu melebihi hubungan keluarga semata-mata. Dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes, Konsili Vatikan menekankan bahwa perkawinan bersifat personal. Jadi perkawinan itu bersifat personal, ya kan? Konsili melihat perkawinan sebagai persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra.
yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya. Dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Ya. Gaudium et Spes artikel 48. Jadi saya ulangi, ya. Ya. Konsili melihat perkawinan sebagai persekutuan hidup dan kasih. Jadi persekutuan hidup dan kasih, gereja kecil itu. Kita ini kan gereja dengan huruf kecil. Sedangkan gereja, lembaga itulah dia. Lembaga perkawinan itu. Ya. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada, hadir. Ya. Nah, jadi perkawinan ya jelas sebagai persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra. Suami istri yang mesra. Suami adalah laki-laki, istri adalah perempuan kan? Ya. Yang diadakan oleh Sang Pencipta. Siapa yang mengadakan? Oleh Sang Pencipta. Jadi perkawinan itu yang mengadakannya adalah Sang Pencipta. Ya. Dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya. Dan dikukuhkan. Ya, mesti dikukuhkan dengan hukum-hukumnya. Hukum siapa? Hukum Tuhan. Melalui apa? Melalui gereja. Dibangun oleh janji pernikahan. Nah, ada janji pernikahan. Atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Jadi persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Nah, itu adalah rumusan dari Gaudium et Spes artikel 48. Konsili menekankan bahwa perkawinan bersifat pribadi dan berarti saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri. Nah, itu dia. Maka dalam gereja Katolik itu jelas akan menerima sakramen perkawinan, saling menerima akan sakramen perkawinan. Karena apa yang mengadakan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Itu adalah panggilan Tuhan Allah untuk membentuk ya perkawinan atau membentuk keluarga. Ya. Jadi sifat sosial perkawinan berarti mewujudkan suatu lembaga yang mendapat keteguhan ya, juga bagi masyarakat. Nah, jadi dia berdampak bagi masyarakat. Perkawinan juga bersifat tetap sesuai dengan kehendak Pencipta dan terus-menerus berkembang karena pria dan wanita yang karena janji perkawinan bukan lagi dua melainkan satu daging. Matius 19 ayat 6. Itu harus dipahami, Matius 19 ayat 6. Saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar pribadi dan kerjasama. Mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Jadi perkawinan itu dasarnya cinta dan berkembang terus-menerus. Karena cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Jadi seharusnya semakin lama orang hidup dalam perkawinan, ia semakin bertanggung jawab, semakin memiliki kewajiban, dan semakin setia. Ya. Nah, itu adalah Gaudium et Spes artikel 48 ya, yang tadi sudah saya sampaikan berkali-kali. Nah, ciri-ciri perkawinan macam ini amat luhur tetapi juga dapat menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Mengapa? Karena perkawinan-perkawinan Kristiani itu mendapatkan banyak tantangan dan pertanyaan dari berbagai macam keyakinan. Bahkan orang Kristen sendiri atau ada beberapa aliran-aliran bahkan yang memperbolehkan poligami. Ya, di aliran-aliran di Amerika yang menganggap dirinya pengikut Kristus saja, ya, hamba Tuhannya sampai istrinya 28 orang. Ya kan? Nah, mendapat banyak tantangan dan pertanyaan. Ya kan? Seperti yang kita bahas waktu itu mengenai perceraian, kemudian ya yang lagi heboh-heboh yang misalnya mengenai cloning, mengenai bayi tabung, mengenai kontrasepsi dan sebagainya ya. Nah, jadi jelas pertama-tama dengan tekanan baru ini orang mengalami ketegangan antara sifat perkawinan yang personal dan intim di suatu pihak dan kepentingan masyarakat di pihak lain. Jadi ada desakan masyarakat. Jadi kalau bapak-bapak memiliki anak yang sudah memang cukup usia, misalnya yang berusia 25 masih belum ditanya lah. Kalau udah usia 30 kan, kapan dia tuh kawin? Kan masyarakat nanya. Kalau bapak-bapak punya anak kan, anaknya sudah dewasa kan, pasti ditanya. Terus masyarakat bertanya. Ya kan? Kalau dia sudah tamat kuliah, sudah bekerja, kapan dia kawin? Nah, pasti ditanya seperti itu. Ya enggak boleh marah kita, karena memang masyarakat juga ya boleh mempertanyakan itu. Dan masyarakat juga boleh bertanya siapa istrinya, dari mana latar belakangnya, ya kan? Nah, baru-baru ini ya
ada seseorang, orang muda itu sampai mengawini sesamanya atau bencongnya. Jadi akhirnya, loh, katanya dia sudah kawin, ya bagaimana dia mau bertahan? Karena dia melakukan perkawinan itu dengan sesama jenis, ya kan? Dan akhirnya bubar kan? Ya, baru 1 bulan ya udah. Nah, mengapa? Ya karena itu tadi, dia sudah melanggar norma perkawinan dan juga ya mengalami, ya kan, ya bukan cemoohan lagi, gunjingan masyarakat kan begitu. Dan perkawinannya sangat prematur sekali, karena ya hanya untuk kenikmatan. Makin ditekankan hubungan pribadi antar suami istri, makin kurang disadari bahwa perkawinan merupakan suatu relasi sosial antara pria dan wanita yang mantap dan lestari karena dibentuk dalam kerangka tata hukum. Nah, juga makin kurang dirasakan manfaat dan peneguhan sosial dan pengarahan masyarakat untuk perkawinan. Kalau masyarakat sudah permisif, ya terserah dialah, kumpul kebo urusan dialah, itu berbahaya. Ya, terjadi yang namanya, ya kan, hubungan relasi manusia yang tidak seutuhnya. Dalam masyarakat tradisional yang masih ada di berbagai pelosok tanah air kita, ya, keluargalah yang menikahkan anak-anak. Ya. Dalam masyarakat industri yang makin meluas ke desa-desa juga, laki-laki dan perempuan sendiri nikah karena saling cinta. Nah, itu. Kalau dulu itu kan keluarga tradisional ya memang sulit untuk berjumpa. Makanya ya sering terjadi yang namanya perkawinan itu memang dipaksakan. Tetapi ketika masyarakat industri dia sudah berjumpa dalam pekerjaan, dalam pasar, dalam kegiatan, nah, laki-laki dan perempuan sendiri nikah karena saling cinta. Pada pokoknya perkawinan adalah hubungan suami istri yang berdiri sendiri di tengah-tengah kehidupan sosial. Istri dan suami makin harus memainkan peranan mereka masing-masing secara mandiri. Dalam keluarga sama seperti juga dalam dunia kerja dan di lingkungan sosial politik. Nah, jadi seperti itu. Mereka bersama harus memikul tanggung jawab atas kelahiran dan pendidikan anak. Nah, jadi bagaimana? Yang namanya kita membentuk keluarga ya harus tanggung jawab atas kelahiran anak dan pendidikan anak. Karena dia harus dibina berkembang terus-menerus. Kalau bapak-bapak berada di tempat ini juga harus terus bertanya bagaimana perkembangan pendidikan anak-anaknya kepada istrinya, ya kan? Jadi memantau itu. Nah, itu adalah tanggung jawab ketika kita sudah menjadi bapak-bapak, ya, atau menjadi suami atau menjadi ayah bagi anak-anak kita, kan? Nah, dalam masyarakat kita yang majemuk terdapat pandangan hidup yang beraneka ragam. Maka dalam perkawinan makin dibutuhkan kesatuan keyakinan dalam mengambil sikap. Jadi harus satu keyakinan. Kata Yesus, bagaimana keluarga yang terpecah-pecah itu bisa bersatu? Ya kan? Nah, jadi Yesus sudah menekankan itu dengan jelas. Ya, bagaimana ketika dia diserang oleh kelompok-kelompok Farisi, kelompok ahli Taurat, para imam, tua-tua, ya kan? Mengenai kuasanya. Ya kan? Dari mana kuasamu itu? Dia menuduh Yesus kuasanya dari Beelzebul, penghulu setan. Bahkan Yesus sampai katakan, ya kan? Rumah tangga yang terpecah-pecah, ya bagaimana bisa bersatu? Suami di mana, istri di mana, anak di mana, ya bagaimana bisa bersatu? Kesatuan itulah yang paling utama. Kesatuan dalam Yesus Kristus. Nah, juga makin banyak orang dari agama yang berlain-lainan hidup berdampingan. Sering kurang disadari betapa menguntungkan kalau agama yang sama mendukung kesatuan dalam perkawinan. Nah, makanya ya, kalau berbeda agama itu ya agak sangat sulit sebenarnya. Makanya kalau satu agama itu menguntungkan. Karena apa? Memudahkan dalam pembinaan dan mendidik. Ya. Perkawinan sebagai usaha kesatuan untuk seumur hidup oleh banyak orang dirasakan sebagai suatu resiko. Ya. Memang perkawinan itu pasti
ya kan, ada resiko-resiko. Maka janji perkawinan kan menerima ya dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Sebab belum tentu bahwa usaha untuk membangun kesatuan hati dan hidup akhirnya berhasil. Ya itu. Mengapa? Pasti ada tantangan. Mengenai keturunan lah, ya kan, mengenai faktor ekonomi lah, mengenai faktor sosial lah, mengenai gaya hidup lah, mengenai pekerjaan lah. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa risiko-risiko yang harus dihadapi. Ya, tetapi ya risiko itu harus diatasi dengan cinta kasih yang terus berkembang. Selanjutnya kita masuk ke moral perkawinan. Dengan tekanan pada sifat personal, muncullah satu permasalahan lain lagi, yakni komunikasi dalam perkawinan. Nah, jadi tujuan kita kawin itu kan pasti berkomunikasi. Adakah bapak-bapak di sini lalu ndak negur istrinya, lalu sampai bertahun-tahun ndak komunikasi dengan anaknya, dengan istrinya? Ya, itu bahaya ya. Karena orang itu harus beriman. Jadi dalam berkeluarga itu kan orang itu kan beriman. Lalu dia berkumpul, lalu berkomunikasi, baru berdiskusi. Ya kan? Jadi dalam keluarga itu dibentuk hal-hal itu. Ya kan? Laki-laki dan perempuan, dua menjadi satu itu kan berkumpul. Dia berkumpul, kemudian dia berkomunikasi, ya. Dia berdiskusi. Ingat, ya, relasi manusia itu kan berkomunikasi. Apalah gunanya melakukan hubungan seksual tetapi tidak berkomunikasi? Ya kan, dia sudah berkumpul, berkomunikasi, kemudian dia berdiskusi. Nah, dia bersahabat. Jadi relasi suami istri itu kan bersahabat. Kita bisa dengar kesaksian misalnya kakek nenek, opa oma. Nah, tanggal 25 Juli nanti itu, tanggal 24 Juli itu hari opa oma internasional. Jadi Paus Fransiskus, ya kan, memberikan waktu khusus untuk opa oma, karena opa oma atau kakek nenek itu mampu menjalankan ya persahabatan yang luar biasa. Ya kan, bapak-bapak nanti kalau sudah pada usia lansia kan tidak penting lagi, ya kan, bersagama atau bersegama itu, ya kan. Tetapi berkomunikasi, berdiskusi, akhirnya ya berteman, bersahabat, ya kan, bersatu, bersaudara, ya kan, karena kita memang sudah satu saudara dalam Kristus. Nah, jadi dengan tekanan pada sifat personal muncullah suatu permasalahan lain lagi, yakni komunikasi dalam perkawinan. Suami dan istri masing-masing mempunyai cita-cita. Ya, mungkin bapak dulu ingin cita-cita begini, tetapi istri ingin cita-cita begitu. Lalu ada keinginan, impian yang berbeda-beda dan kecemasan serta keprihatinan lain-lainnya. Ya, ada istri yang harus, ya kan, merawat orang tuanya. Ada suami yang harus merawat orang tuanya. Ya, itu memang sesuatu yang harus dikomunikasikan terus-menerus, diberikan pengertian dan pemahaman. Mengapa kita datang ke gereja setiap hari Minggu, ya kan? Bahkan dalam hukumnya itu jelas, ya kan? Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, kan? Mengapa kita harus hadir? Ya, untuk komunikasi. Seseorang yang tidak berkomunikasi, jangan harap dia bisa membangun relasi. Nah, semua itu tidak hanya muncul dari hati mereka sendiri. Suami karena lingkungan kerja mempunyai aneka relasi, kenalan, sahabat, teman kerja, atasan dan bawahan, klien dan langganan. Seringkali istri juga mempunyai lingkungan sendiri di luar lingkungan keluarga atau sanak saudara. Entah karena karirnya, entah karena ya keterlibatannya dalam aneka kelompok atau organisasi, ya. Kemudian ya, organisasi masyarakat. Dengan demikian suami dan istri tidak hanya mempunyai alam pikiran yang berbeda-beda, tetapi juga lingkup kehidupan sosial yang tidak sama. Sama seperti bapak-bapak sekarang kan berada dalam suatu komunitas kelompok yang sama-sama mendapat ya kan pembinaan dari negara. Ya. Nah, semua itu dibawa masuk ke dalam keluarga dan belum tentu cocok satu sama lain. Jadi bapak-bapak yang terkasih, rumus kalau kita ingin meneladani kesetiaan itu,
Ya kita harus cari teladan orang yang setia terhadap suami dan istrinya. Kalau bapak-bapak tak setia dengan istrinya, bagaimana anaknya mau mencontoh teladan bapak-bapak? Ya tidak bisa. Makanya tanggung jawab moral bapak nih kuat. Mohon maaf misalnya bapak-bapak ya kan pendidikannya kurang, ya bagaimana ingin mendorong anaknya pendidikannya misalnya lebih maju dari bapak. Ya, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Bahkan ada pepatah, ya kan, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Sampai seperti itu. Ya. Nah, itu harus dipahami oleh bapak-bapak terkasih. Bagaimana menciptakan hubungan keluarga yang sinergis dan bahkan mencapai harmonis. Nah, dengan demikian suami dan istri tidak hanya mempunyai alam pikiran yang berbeda-beda, tetapi juga lingkup kehidupan sosial yang tidak sama. Semua itu dibawa masuk ke dalam keluarga dan belum tentu cocok satu sama lain. Tidak jarang terjadi bahwa dengan demikian dalam perkawinan mereka masuk pria lain atau wanita lain. Nah, inilah yang menjadi penyebab faktor kejahatan dalam keluarga itu. Ada pil dan will. Perkawinan lalu dapat menjadi suatu medan konflik. Jadi perkawinan itu dipandang oleh orang-orang muda modern, ya tidak perlulah kalau terjadi konflik. Karena apa? Kehilangan keteladanan. Ya. Jadi medan konflik, dan konflik yang tidak diolah dapat menjadi sumber penyelewengan. Nah, itu. Ya. Karena itu moral perkawinan modern pertama-tama perlu menjadi suatu moral komunikasi. Jadi komunikasi yang intensif. Maksudnya orang diharapkan mulai mengembangkan dan memperhatikan kemampuan berkomunikasi, serta saling membesarkan hati supaya membuka diri juga bila ada kesulitan atau kecurigaan dan kecemburuan. Jadi ngomong dong, ya kan? Jadi komunikasi. Kalau cemburu ya katakan cemburu, jangan ditutup-tutupi, jangan pura-pura tak cemburu. Kalau curiga ya ngomong curiga. Tetapi kalau curiga tak beralasan dengan istrinya, cemburu tak beralasan dengan istrinya, itu diakibatkan karena tadi, ya kan? Bagaimana istri mau kerja, harus ditunggui dia di perusahaan itu, ya bagaimana, ya kan? Ya nanti kalau istri di rumah, ya kan, komunikasi dengan orang lain lalu cemburu lagi. Nah ini susah. Perlu komunikasi. Perlu dijaga jangan sampai inisiatif bicara dilumpuhkan oleh ketakutan akan salah tangkap atau sakit hati. Nah itu. Sering terjadi komunikasi tidak jalan. Bahkan ada ya suami istri tidak teguran belasan tahun, puluhan tahun, ya. Karena apa tuh? Ada ketakutan akan salah tangkap atau sakit hati. Atau ketakutan untuk berbicara karena si suami melakukan kekerasan. Ya kan? Baru lihat misalnya digonceng kawannya tampar, pukul. Nah ini KDRT. Akhirnya terjadi sakit hati. Ya. Jadi perlawanan itu bisa terjadi. Dan jangan katakan istri bisa lemah. Ya. Dia akan menjadi balas dendam jadinya. Ya suami membalas dendam ke istrinya, istri membalas dendam ke suami, dan terjadilah medan konflik yang berujung-ujungnya pada suatu medan konflik yang berkepanjangan. Kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Daud yang saling konflik karena Daud memiliki beberapa istri, dan akhirnya ada ya seorang anak Daud yang memperkosa adiknya sendiri, ya. Adik Absalom, lalu Absalom membunuh adiknya itu kan berbeda mama saja, ya, karena dia sakit hati karena adiknya itu memperkosa adiknya yang satu mama itu yang berbeda mama, kan? Jadi medan konflik dia. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud harus, ya kan, menderita, menanggung akibatnya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Karena akibat ulah Daud yang mengambil Uria, istri Uria, ya kan, Batseba itu. Dan anak dari hubungan gelap ini kan mati juga. Ya. Jadi konflik berkepanjangan, terus menerus.
Ini susah nih kalau ada konflik berkepanjangan ya. Dan bahkan itu dikait-kaitkan dengan Bapak Abraham kan. Ya, anaknya Ishak dan anaknya Ismail. Ya kan konflik itu dikait-kaitkan terus kan. Nah, makanya masalah perkawinan ini jangan dianggap sesuatu yang main-main, tetapi akan berdampak bagi keturunan. Ya. Bapak-bapak akan dicap sebagai ya kakek atau nenek yang kurang ajar oleh cucu-cucunya nanti. Ya. Baik dalam masalah anak, masalah keturunan, masalah moral, masalah warisan, wah komplit lah nanti. Dan ya bapak-bapak akan mewarisi yang namanya dosa struktural itu. Ya kan? Dan itu perlu yang namanya komunikasi yang luar biasa intensif ya untuk menyampaikan itu. Ya. Jadi moral komunikasi itu juga menuntut sejumlah keutamaan yang baru seperti kemampuan dan kebijaksanaan menentukan mana saat berbicara dan mana saat diam. Ya silensium ya wajar, waktu tidur ya silensium, waktu doa ya silensium. Tetapi kalau waktu di meja makan ya silakanlah komunikasi. Kan ada orang tua itu di meja makan diam, ya tidak ada ngomong, ya tidak bisa lah. Di dalam keluarga diam, ya tidak bisa, ngomong lah, tegur lah, salam, selamat pagi, bangunkan anaknya dan sebagainya. Jangan diam. Ya. Jadi kalau kita sudah diam itu sebenarnya itu sudah jelek sekali itu sebenarnya. Ada waktunya diam, ya kan? Kan tidak mungkin bapak waktu tidur tuh, pastilah 8 jam bapak tidur ya. Ada gak bapak lalu ngobrol waktu tidur kan? Bisa ngobrol kan? Tidak mungkin. Ya. Juga dituntut kemampuan saling mengasihi tanpa memaksa. Nah itu. Tidak bisa kasih itu dipaksa. Ya. Dengan mengakui dan menghormati kebebasan masing-masing. Moral komunikasi juga menuntut agar orang mampu menantang dan menegur, dan pada waktu yang sama senantiasa siap mengampuni. Jadi kita sebagai orang tua itu harus juga menantang dan menegur. Anaknya keluar malam ditanya, anaknya pergi ke diskotik, ke pub, atau ke tempat-tempat yang tidak hiburan tidak sehat, ya kita tegur. Setelah itu kita ampuni. Jangan didiamkan bapak-bapak yang terkasih. Ya. Bapak-bapak sudah merasakan suatu penderitaan, ya dijelaskan. Nanti berakibat seperti ini, berakibat seperti itu. Ya jangan bilang anak tuh sudah besar. Nasihatilah terus-menerus. Fungsi bapak sebagai orang tua, sebagai ayah itu kan menasihati. Walaupun anak tidak dengar, ya tetap nasihati terus seumur hidup kan. Diberikan pandangan, ya kan. Jangan didiamkan. Oh, udah besar bah, dia pandai. Oh, tidak bisa. Ya kan? Kita harus memahami itu bahwa moral komunikasi itu penting. Terutama dituntut kemampuan dan keberanian untuk membangun suatu relasi cinta yang senantiasa baru dan terbuka. Sebab perubahan dalam relasi suami istri, model keluarga yang diwariskan dari orang tua sudah tidak ada lagi. Berpangkal pada hubungan pribadi yang baru harus dibentuk suatu model keluarga yang baru pula. Ya, kalau kita masih punya orang tua masih enak. Kita bisa mencari model keteladanan orang tua kita. Kalau yang sudah orang tuanya tiada atau mohon maaf yatim piatu ya sulit. Berarti harus cari model. Ya kan? Nah, model-model perkawinan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sikap terhadap perkawinan yang gagal. Nah, ini sikap kita ya terhadap perkawinan yang gagal. Bisa jadi perjuangan untuk kesetiaan tidak berhasil. Nah, jadi saya katakan kesetiaan itu harus diperjuangkan bapak-bapak yang terkasih. Tidak bisa kesetiaan itu alamiah datangnya. Itu harus diperjuangkan. Ya. Jadi perjuangan untuk kesetiaan tidak berhasil dan usaha persatuan berakhir dengan perceraian. Nah, itu bisa terjadi. Itu kan diakibatkan karena komunikasi yang buruk. Saling ngotot, saling benar, merasa diri yang paling hebat, ya kan? Merasa diri harus dikasihi, ya, merasa diri lagi tertimpa,
musibah, jadi tolong dimaklumi dan sebagainya. Nah, akhirnya kan terjadilah namanya, ya, orang tidak puas, istri tidak puas, anak tidak puas, suami tidak puas dan sebagainya. Bisa juga terjadi orang merasa kecewa lalu terpaksa mengalah dalam perkawinan. Ada juga kecewa, ya kan? Tai kucing rasa coklat, waktu pacaran bagus-bagus, waktu kawin lah nggak bisa masak lah, tukang ngomel lah, tukang atur lah, terlalu fokus ke bapak mamanya lah, macam-macam lah. Jadi akhirnya mengalah. Tidak diungkapkan komunikasi itu, ya tidak baik namanya. Harus diungkapkan. Ya udahlah, kalau begini selesai aja lah. Nah, bisa juga orang mengasihi tetapi kikir. Ya, ada orang mengasihi tetapi kikir. Uang istri, uang suami, hancur lah kalau begitu. Ya kan? Kalau suami tak kerja lagi, ya udah, selesai dah. Mau lu ya katanya, nggak ada lu ya katanya, cerai ya gitu ya katanya. Ya kan? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, kan begitu. Nah itu, ya, bisa juga orang mengasihi tetapi kikir, memperhatikan tetapi penuh kecurigaan. Nah, ya, kasihnya kikir. Kemana kamu? Tadi kamu pergi dengan orang tua kamu kemana? Pasti kamu kasih duit untuk orang tuamu. Wah, kacau ada gitu. Nggak lama-lama bubar kawin kalau begitu. Ya kan? Sama seperti bapak-bapak sekarang kan. Bukanlah salam, I love you ma, kan begitu kan? Masa ketemu langsung, gimana? Anak-anak gitu. Wow, ketemu langsung diancam. Nah, kamu ada jalan dengan laki-laki lain enggak? Kalau enggak, awas kamu ya. Keluar dari tempat ini. Wow, udah, itu namanya mengasihi yang kikir tuh. Kacau dah kalau begitu. Istri pun menjadi takut. Nah, ini bisa menggagalkan perkawinan bapak-bapak yang terkasih. Ya. Nah, perpecahan yang dialami setiap manusia dan yang mengancam kebersamaan semua orang, kegagalan dan dosa, juga merupakan bagian hidup perkawinan. Nah, itu dia. Ya. Kegagalan dan dosa. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, gara-gara bapak harus mendapat musibah ini, berada di tempat ini, bapak-bapak dianggap manusia gagal kan. Ya. Seharusnya ini merupakan bagian hidup perkawinan. Tetapi ya, itu bisa menjadi sumber perpecahan. Tetapi kalau perkawinan hancur dalam perceraian, orang beriman tetap tidak berhadapan dengan kekosongan, melainkan dengan Allah penyelamat. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, tidak ada kekosongan itu. Kalau bapak-bapak misalnya mohon maaf diceraikan oleh istrinya, kan tidak boleh cerai, tapi istrinya menuntut cerai kan, karena merasa bapak-bapak tak bisa lagi bertanggung jawab. Ya, bapak-bapak hiduplah, tetapi tidak boleh kosong. Ya, tetapi harus hidup dengan Allah penyelamat. Jadi bukan bapak hidup, ya, dengan sesuatu yang bukan dengan Allah penyelamat. Bahaya nanti kalau bapak hidup dengan kuasa dunia, bapak akan menjadi orang yang kejam. Kalau dengan kuasa iblis, bapak akan menjadi seseorang yang ya menjadi jahat. Tetapi kita harus hidup dengan Allah penyelamat. Maka dalam surat apostolik Familiaris Consortio 22 November 1981, Paus Yohanes Paulus kedua minta kepada para gembala dan seluruh persekutuan umat beriman supaya membantu orang-orang yang telah bercerai dengan perhatian penuh kasih. Jangan sampai mereka menganggap diri terpisah dari gereja, ya. Itu artikel 84 dari Familiaris Consortio. Jadi jelas ya. Memang pelayanan pastoral untuk orang yang telah bercerai dan yang mungkin sudah hidup dalam perkawinan kedua tidaklah mudah. Ya, itu tidaklah mudah memang. Menurut keyakinan umum, perkawinan merupakan lembaga yang sah karena terbentuk dengan sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, itu menurut keyakinan umum.
Demikian juga keyakinan gereja, perkawinan adalah kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan. KK Kanon ya 1057 ya kan, butir pertama. Jadi itu ya, menurut keyakinan gereja, perkawinan adalah kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu. Menurut hukum mampu itu sesuai dengan hukum. Hukum kita kan jelas ya, 18 tahun ke atas. Tetapi kalau dianggap cakap hukum itu sudah 21 tahun ke atas, ya kan? Nah, kita hukum kanonik juga mengikuti aturan hukum negara itu. Dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan. Dan dinyatakan secara legitim. Legitim itu secara legitimasi itu ya, secara sahnya perkawinan itu. Ya, maka ada pemeriksaan kanonik dalam ya perkawinan Katolik itu. Sebelum perkawinan Katolik itu dicek dulu berkas-berkasnya, ya kan? Menurut aturan hukum gereja, persetujuan bebas dalam pernyataan bersama secara sah mewujudkan perkawinan sebagai lembaga di depan hukum. Di masa sulit sekitar Konsili Trente dan di saat kekacauan akibat kesepakatan perkawinan yang tidak jelas, Gereja Katolik mewajibkan semua orang Katolik agar menyatakan kesepakatan menurut cara yang ditetapkan oleh gereja. Sehingga perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu yang meneguhkannya, serta di hadapan 2 orang saksi. KHK, Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1108 artikel atau butir 1 ya. Jadi itu ya Bapak-Bapak yang terkasih. Sejak saat itu pada pokoknya bagi orang Katolik berlaku kesepakatan perkawinan itu sah hanya kalau dinyatakan dengan tata cara yang ditetapkan gereja. Perkawinan sah dan nyata hanya kalau kesepakatan dinyatakan dengan sah. Hanya perkawinan yang sah menjadi perkawinan nyata dan sakramental. Itu tidak dapat diceraikan. Jadi sifat sakramental maupun lestari dan eksklusif ya. Jadi sifat sakramental maupun lestari dan eksklusif perkawinan itu dikaitkan erat dengan tata hukum dan dengan aturan pelaksanaannya. Dan kesetiaan perkawinan, yakni keterikatan yang amat personal itu terwujud dalam bentuk hukum yang tegas. Jadi itu. Sudah beberapa abad lamanya aturan ini sangat meneguhkan perkawinan Katolik. Dan sampai sekarang ini persiapan pastoral perkawinan mencari jaminan bahwa persetujuan diberikan dengan bebas serta penuh kesadaran. Dan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak dapat diragukan. Maka perkawinan yang diteguhkan secara gerejawi dengan sah tidak dapat diceraikan. Nah itu, dalam gereja Katolik ya. Orang Katolik yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak dapat nikah lagi, biarpun telah bercerai secara sipil atau sudah lama ditinggalkan oleh suaminya atau istrinya. Nah itu. Jadi orang Katolik yang terikat dalam perkawinan yang sah itu ya. Orang Katolik yang telah bercerai secara sipil dan nikah kembali di luar gereja tidak diizinkan menyambut komuni. Nah itu jelas ya. Ini bukan aturan mengada-ngada ya. Karena keadaan dan kondisi hidup mereka secara objektif bertentangan dengan persatuan kasih antara Kristus dan gereja yang dilambangkan dan dihadirkan oleh Ekaristi, kata Paus. Ya kan? Familiaris Consortio artikel 84. Nah, jadi seperti itu Bapak-Bapak yang terkasih. Ya. Umat Kristen terus-menerus berusaha jangan sampai perceraian dan pernikahan kembali menjadi sesuatu yang dianggap normal. Perkawinan diatur dengan ketat agar tuntutan Yesus supaya terus-menerus mewujudkan kesetiaan tidak dikhianati. Ya, jadi puncak dari kedosaan itu adalah ketidaksetiaan. Yudas melakukan ketidaksetiaan. Ya. Ketidaksetiaan terhadap Yesus Kristus, menjual gurunya, menjual Tuhannya. Ya. Sedangkan ketidaksetiaan Petrus adalah menyangkal. Ya kan? Dia setia kepada gurunya tetapi karena ingin melihat-lihat dia menyangkal. Tapi ketidaksetiaan itu berdampak pada kedosaan yang masif dan luar biasa. Kita ingat ketidaksetiaan bangsa Israel. Apa yang terjadi?
40 tahun tidak bisa melihat tanah terjanji atau masuk ke tanah terjanji. Itu. Jadi dosa ketidaksetiaan itu bisa menghasilkan kebinasaan. Upah dosa adalah maut. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya jangan berani tidak setia itu. Ya, haruslah kita setia. Karena Allah setia. Orang yang tidak setia berakibat dia menjadi pribadi yang celaka, terkutuk, ya kan? Nah, perkawinan yang setia dan eksklusif itu tidaklah sama dengan aturan hukum. Kesetiaan kepada hukum tidak ada nilainya bila tidak disertai kesetiaan hati. Tidak semua perceraian itu sama. Perceraian dapat berarti mengkhianati istri atau suami. Nah, bapak-bapak yang terkasih, sebenarnya perceraian itu ketika sudah mengkhianati istri dan suami, istri atau suami itu sudah perceraian, saudara. Meninggalkannya dan pergi dengan orang lain, apalagi sampai itu, ya. Mengkhianati istri atau suami saja sudah merupakan perceraian, bahkan meninggalkannya dan pergi dengan orang lain. Perceraian dapat juga berarti perkawinan yang tadinya diikat dengan tergesa-gesa tanpa persiapan masak berakhir dalam perpecahan. Ya, perkawinannya prematur tadi itu. Karena harta, karena dipaksa, karena diperkosa, karena diguna-guna, karena ya kan merasa sudah tua, atau yang perempuan kalau umurnya sudah 20 dianggap oleh orang kampung sudah perawan tua, jadi mau pokoknya ya kawin sajalah tanpa dipikirkan masa-masa. Setelah dia punya anak, lalu dia lihat suaminya tak bertanggung jawab, ya itu, ya kan? Nah, jadi itu harus dipahami, bapak-bapak yang terkasih. Jadi perceraian itu dapat juga berarti perkawinan yang tadinya diikat dengan tergesa-gesa tanpa persiapan masak, ya, berakhir dalam perpecahan, kendati sudah ada banyak usaha mencari kesatuan, ya. Jadi hukum perkawinan mengandaikan kemauan tulus untuk saling mengasihi, ya. Namun hukum juga tidak dapat membuktikannya. Hukum menyediakan ruang agar kesetiaan antar suami istri dapat berkembang, namun hukum juga tidak dapat menumbuhkannya, ya. Lalu kasih tumbuh dalam hati orang dan kesetiaan terwujud pertama-tama dalam hati nurani. Maka pastoral gereja terhadap orang yang telah bercerai dan menikah kembali pertama-tama harus menanggapi hati nurani mereka masing-masing. Juga dalam hal boleh menerima komuni menurut ketetapan Kongregasi untuk Ajaran Iman tahun 1972. Sekaligus hendaknya diperhatikan supaya jaringan hukum yang berlaku umum tidak dirusak oleh keadaan khusus. Surat dari Kongregasi untuk Ajaran Imam kepada para uskup Gereja Katolik tentang penerimaan komuni oleh kaum beriman yang cerai dan nikah lagi tanggal 14 September 1994. Sebetulnya menanggapi berbagai pandangan mengenai pastoral bagi orang Katolik yang cerai dan nikah kembali. Pertanyaan menjelaskan dan menegaskan salahlah pandangan bahwa orang yang cerai dan nikah lagi boleh menyambut komuni, ya. Kalau dalam pertimbangan suara hati yang jujur dan setelah konsultasi yang luas mereka sampai pada keputusan sendiri bahwa perkawinan pertama tidak sah dan perkawinan baru berlaku, surat dari Kongregasi untuk Ajaran Iman tersebut mengacu kembali kepada ajaran apostolik, ya, familiaris consortio. Mereka yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan karena alasan serius tidak dapat pisah, hanya dapat menerima komuni kalau hidup tarak sempurna dan menghindari sandungan. Ya. Jadi berat ya Bapak yang terkasih. Namun demikian, mengingat bahwa surat dari Kongregasi untuk Ajaran Imam mendapat tanggapan seluas dunia, kiranya harus ditarik kesimpulan bahwa tetaplah harus dicari pedoman pastoral yang tepat untuk pasangan yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah. Nah, jadi itu ya merupakan pandangan atau moral perkawinan, ya. Selanjutnya, ya, kesetiaan kasih dan kesejahteraan anak. Nah, ini penting.
Dengan menekankan hubungan pribadi antar suami istri, Konsili Vatikan kedua mengoreksi pandangan dari masa lampau. Ia menganggap keturunan sebagai tujuan utama dalam perkawinan. Jadi perkawinan diadakan bukan hanya demi adanya keturunan saja. Gaudium et Spes artikel 50. Jadi hubungan seksual antara suami istri mempunyai nilai yang tidak hanya berkaitan dengan prokreasi untuk menurunkan anak. Jadi tindakan-tindakan yang secara mesra dan murni menyatukan suami istri harus dipandang luhur dan terhormat. Bila dijalankan secara sungguh manusiawi, tindakan-tindakan itu menandakan serta memupuk penyerahan timbal balik. Cara mereka saling memperkaya dengan hati gembira dan rasa syukur. Lihat Gaudium et Spes artikel 49. Namun demikian, anak-anak merupakan karunia perkawinan yang paling luhur. Oleh karena itu, pengembangan kasih suami istri sejati, ya, begitu pula seluruh tata hidup berkeluarga yang bertumpu padanya bertujuan supaya suami istri bersedia, penuh keberanian, bekerja sama dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Penyelamat yang melalui mereka makin memperluas dan memperkaya keluarganya. Lihat Gaudium et Spes artikel 50. Nah, prokreasi bukan tujuan tunggal atau utama perkawinan, namun tetap merupakan suatu tugas luhur. Maka prokreasi bukan peristiwa alam, melainkan peristiwa pribadi yang dijalankan dengan tanggung jawab manusiawi dan Kristiani, serta penuh hormat dan patuh taat kepada Allah. Di sini orang perlu berembuk dan berusaha bersama guna membentuk pendirian yang sehat, sambil mengindahkan baik kesejahteraan mereka sendiri maupun kesejahteraan anak-anak, baik yang sudah lahir maupun yang diperkirakan masih akan ada. Sementara itu hendaknya mereka mempertimbangkan juga kondisi-kondisi zaman dan status hidup mereka yang bersifat jasmani maupun rohani. Akhirnya mereka perlu memperhitungkan juga kesejahteraan dan kerukunan keluarga, masyarakat, serta gereja sendiri. Gaudium et Spes artikel 50. Dalam mempertimbangkan semua kepentingan itu, mungkin akan timbul konflik lagi antara keinginan mempunyai anak di satu pihak dan kemampuan ekonomi keluarga, kesehatan dan keluarga psikis ibu, serta keadaan masyarakat di pihak lain. Ya. Lebih lagi dapat timbul konflik antara keinginan mengungkapkan kemesraan kasih dalam perkawinan dan tanggung jawab untuk tidak menambah jumlah anak. Ya kan? Jadi Gaudium et Spes artikel 51 ya. Banyak orang mencari jalan keluar dengan memakai alat atau obat yang mencegah kehamilan. Konsili Vatikan kedua yakin bahwa dalam penggunaan alat atau obat kontrasepsi pencegah kehamilan masih diperlukan pemikiran dan pengarahan yang baru. Nah, jadi Bapak-bapak yang terkasih, justru itu, ya. Jadi gereja memandang itu, ya, perlu pemikiran dan pengarahan yang baru. Lalu ada ensiklik Paulus ke-6, Humanae Vitae, dari tahun 1968 mengajarkan bahwa setiap tindakan perkawinan, maksudnya terutama sanggama, harus terbuka untuk penurunan hidup. Berpangkal dari situ ditolak sterilisasi dan semua alat dan obat yang mencegah kehamilan. Nah, itu tahun 1968 itu keras. Jadi sterilisasi dan alat dan obat untuk mencegah kehamilan itu ditolak. Mengapa? Karena itu mengakibatkan keluruhan seksualitas itu menjadi, ya kan, luntur. Nah, itu diusulkan dan dianjurkan cara keluarga berencana alamiah. Nah, KBA tuh yang paling utama diusulkan oleh gereja. Itu KB kalender namanya. Karena istri itu ada fase 3 kali 24 jam masa subur. Setelah itu melakukan hubungan seksual pada saat tidak masa subur. Kalau melaksanakan hubungan seksual pada masa subur, itu pasti akan berakibat pada, ya, memperoleh keturunan. Banyak warga umat mengalami konflik batin dengan metode ini. Maka dalam penjelasan pastoral tahun 1972, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia memberi nasihat kepada suami istri yang bingung karena merasa diri satu pihak harus mengatur kelahiran, tetapi dari pihak lain tidak dapat melaksanakannya dengan cara pantang mutlak atau pantang berkala. Dalam keadaan demikian mereka bertindak secara bertanggung jawab dan karena itu tidak perlu merasa berdosa.
apabila mereka menggunakan cara lain. Nah, jadi ada pantang untuk berhubungan seksual, ya. Itu bisa dilakukan karena ada hal yang mungkin, ya kan, sulit ketika menggunakan alat kontrasepsi lalu merasa berdosa. Dari cara yang oleh Humanae Vitae disebut halal, asal cara itu tidak merendahkan martabat istri atau suami, tidak berlawanan dengan hidup manusiawi, misalnya pengguguran dan pemandulan tetap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Surat Apostolik Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio tahun 1981 berbicara dengan lebih hati-hati daripada Humanae Vitae. Surat Apostolik itu memang menunjuk pada pernyataan Humanae Vitae tersebut, tetapi kemudian juga mengutip pendapat Sinode Uskup-Uskup Sedunia tahun 1980, cinta kasih antara suami dan istri harus bersifat sepenuhnya manusiawi, eksklusif dan terbuka pada hidup yang baru. Ya, jadi itu. Bapak-bapak yang terkasih, ya itu. Paus dan para uskup seluruh dunia masih menambahkan banyak pernyataan lain. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam Pedoman Pastoral Keluarga tahun 1975 dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Para ahli teologi moral pun memberi banyak keterangan dan nasihat. Semua bicara mengenai hormat terhadap hidup dan mengenai kesetiaan antara suami istri, terutama dalam kesatuan mereka yang paling intim. Hendaknya dijaga jangan sampai terjadi saling memanipulasi. Dalam gereja Katolik, semua pernyataan dan penjelasan itu belum berhasil membentuk suatu keyakinan bersama mengenai cara dan sarana mengatur kelahiran secara jelas. Sementara itu, masalah pengaturan kelahiran makin mendesak karena merupakan salah satu unsur dalam tugas raksasa untuk memelihara bumi, untuk menguasai pertambahan penduduk dunia yang makin pesat, untuk mengembangkan tempat hidup bagi setiap orang yang lahir. Maka kesetiaan antara suami istri dan kasih antara pria dan wanita itu sebenarnya merupakan suatu usaha yang terpokok dan terpenting untuk menghormati hidup. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang, ya, jangan berzina, ini panjang ini, ya, butuh beberapa kali pertemuan dan akhirnya sampai kepada titik, ya kan, dimana bagaimana pandangan gereja tentang, ya, keturunan, alat kontrasepsi dan sebagainya. Nah, bapak-bapak yang terkasih, mungkin membosankan, tetapi ini sesuatu yang wajib diketahui dan wajib dilaksanakan oleh kita, bahwa perkawinan kita adalah perkawinan yang mengembangkan kasih, ya, perkawinan yang luhur, ya, dan perkawinan yang Allah yang mengadakannya untuk kita. Dan perkawinan itu adalah panggilan hidup kita. Maka dalam gereja Katolik itu kan ada dua sakramen panggilan. Yang satu sakramen imamat untuk menjadi imam, ya, dan sakramen perkawinan. Jadi bapak-bapak yang telah menerima sakramen perkawinan dipanggil untuk menjadi suami dan istri, menjadi satu daging. Dan perkawinan itu adalah manusiawi, sepenuhnya manusiawi. Maka tidak ada perkawinan dengan mayat, perkawinan dengan hantu, perkawinan dengan binatang, perkawinan dengan barang-barang, ya. Jadi perkawinan itu sepenuhnya manusiawi dan harus dengan laki-laki dan perempuan yang statusnya libat. Dan lebih diuntungkan kalau satu iman. Nah, kalau berbeda iman tetap diberikan izin, ya, tetapi mesti dipersiapkan dengan masak-masak dan baik-baik. Kemudian perkawinan itu eksklusif, ya. Mengapa eksklusif? Hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan yang telah sah, diberkati dalam gereja, terutama dalam gereja Katolik itu disahkan, ya kan, ya kan, oleh Allah sendiri melalui perantaran imam, ya. Jadi orang yang tertabis, diakon, imam atau uskup, ya, dan terbuka pada hidup yang baru. Jadi perkawinan itu terbuka pada hidup yang baru. Jadi jangan menganggap hubungan seksualitas itu untuk kenikmatan, tetapi terbuka bagi hidup yang baru. Makanya gereja Katolik khususnya memberikan, ya kan, kesempatan untuk orang
mengatur perkawinan itu dengan KBA. Itu KB alami. Kemudian dengan pantang. Ya, pantang itu misalnya pantang untuk berhubungan badan misalnya. Ya, berhubungan badan pada kalau berhubungan badan atau sagama itu dilakukan setiap hari, ya pasti terbuka pada kelahiran kan. Sedangkan alat-alat lain itu, ya kan, itu butuh yang namanya pembicaraan lebih lanjut. Misalnya alat kontrasepsi, IUD, ya. Bahkan yang sangat ditentang adalah sterilisasi, tubektomi, vasektomi dan sebagainya. Itu memang bertentangan dengan ajaran gereja. Mengapa? Karena itu tidak terbuka pada hidup baru atau keturunan. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, jangan berani mencoba untuk berselingkuh karena hubungan seksualitas, ya, itu adalah sesuatu yang luhur. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya sudah dikasih kode oleh Pak Lulu nih kayaknya. Karena kasihkan ngomong itu untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan pada minggu depan, masih berbicara tentang, ya, tentang hormat terhadap hidup, tetapi ini lebih pada ke masyarakat untuk minggu depan. Jadi demikianlah katekese kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, Bapak-bapak terkasih. Selalu semangat, selalu penuh cinta, selalu, ya, setia dalam firman dan doa. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas karya agung-Mu. Kami dipertemukan pada hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan, kami dengarkan pada hari ini, dapat kami pikirkan, kami resapkan, dan kami wartakan untuk bagaimana kami menghargai nilai-nilai perkawinan dan bagaimana kami menghargai nilai-nilai seksualitas, karena Engkaulah yang memberikannya kepada kami. Berkatilah keluarga kami, istri, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan juga orang-orang yang kami cintai, orang-orang keluarga kami, agar selalu hidup dalam damai dan sejahtera. Begitu juga kami yang ada di tempat ini. Begitu juga kami mendoakan para musuh-musuh kami agar mereka berbalik kepadamu, dan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu mereka dapat mengikuti jalan-Mu. Begitu juga untuk kami agar kami tetap setia kepadamu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati dan menyertai dan melindungi kita semua. Salam.